Orang-orang ini maunya apa? Sudah dikasih keringanan. Minta lagi. Pakai ngomong pemerintah tidak memperhatikan rakyatlah. Tidak peduli dengan rakyatlah. Menyengsarakan rakyatlah. Saya jadi pusing. 75 tahun Indonesia merdeka. Masih saja ada orang-orang yang seperti itu. Memaksa, mendramatisir masalah. Harusnya mereka itu berpikir, cari tahu sistem pemerintahan itu bagaimana. Jangan cuma senangnya protes, menghujat, bahkan sampai ada yang sudahlah, jadi tambah pusing. Harusnya mereka itu beruntung. Mereka para generasi muda tidak mengalami yang namanya peperangan dengan para penjajah, penyiksaan oleh kaum komunis. Tidak seperti saya dulu, sekolah saja saya harus ngumpet-ngumpet. Makan harus nunggu dari sisa orang-orang. Tapi hal-hal seperti itulah yang membuat orang-orang zaman dulu lebih pintar-pintar, sehat, kuat. Tidak seperti orang-orang zaman sekarang yang bisanya cuma mengeluh. Saya heran kenapa orang-orang zaman sekarang seperti itu. Apa ini dampak dari kemerdekaan? Pak Le, Bule, Pak D, Om, Tante, kalian tahu nggak kalau kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa? Pak Le, Bule, Pak D, Om, Tante, kalian tahu nggak kalau kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa? Kalian tahu nggak kalau kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa? Terus, apa kalian juga tahu apa artinya kemerdekaan? Kalian tahu apa tidak? Saya mau bertanya, apa kamu tahu apa artinya kemerdekaan? Tahu? Apa? Bebas. Kemerdekaan adalah kebebasan. Berarti kalau kemerdekaan adalah kebebasan, kita juga bebas melakukan apapun kan? Ya, bebas telanjang di bibir jalan, bebas menghujat siapapun, bebas mengambil uang rakyat. Begitu ya. Bodoh, goblok, kalau kalian mengartikan kemerdekaan adalah kebebasan. Kenapa kalian selalu protes ketika ada orang-orang yang hobinya mengambil uang rakyat? Kenapa kalian menghujat ketika ada seseorang yang mengumbar hubungan seksualitasnya di video? Seharusnya kalian tidak usah protes. Harusnya kalian juga tidak usah menghujat. Ingatkah kalian terdakwa korupsi yang menghebohkan negeri kita? Pak Hakim,
Saya, saya sebenarnya menyesal Pak Hakim. Saya hilaf. Saya tersiksa di dalam penjara, Pak. Saya kangen keluarga, anak saya, istri saya. Makanya pada saat saya ditawari untuk berlibur beberapa hari di kota Dewata, saya langsung mengambil kesempatan itu, Pak Hakim. Walaupun saya harus membayar mahal. Bagaimana? Apakah kalian ingat dengan orang ini yang dianggap oleh semua orang adalah penjahat nomor satu di negeri ini? Kalau kalian ingat, apakah kalian masih mempertahankan jawaban kalian? Kalau kemerdekaan adalah kebebasan. Kalau kalian bingung mengartikan kemerdekaan, janganlah kalian bangga ketika kalian berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Apakah kalian pernah merenung sebelum kalian berteriak merdeka? Ketika saya melihat bangsa ini, saya teringat kawan seperjuangan yang pernah menuliskan sebuah sajak terbuka teruntuk anak negeri. Surat ini adalah sebuah sajak terbuka. Surat ini adalah sebuah sajak terbuka. Ditulis pada sebuah sore yang biasa oleh seorang warga negara biasa dari republik ini. Surat ini ditujukan kepada penguasa-penguasa negeri ini. Mungkin dia bernama presiden, jenderal, gubernur. Barangkali dia ketua MPRS. Taruhlah dia anggota DPR atau pemilik sebuah perusahaan politik. Mungkin dia mayor, camat, atau jaksa, atau menteri, apa sajalah namanya. Malahan mungkin dia saudara sendiri. Jika ingin saya tanyakan adalah tentang harga sebuah nyawa di negara kita. Begitu benarkah murahnya? Agaknya setiap bayi dilahirkan di Indonesia, ketika tali nyawa dihembuskan Tuhan ke pusarnya dan menjadi tangis bayinya yang pertama ketika sang ibu menahankan pedih rahimnya di kamar bersalin, dan seluruh keluarga mendoa dan menanti ingin akan datangnya anggota kemanusiaan baru ini. Ketika itu tak seorang pun tahu bahwa 22 atau 25 tahun kemudian bayi itu akan ditembak bangsanya sendiri dengan pelor yang dibayar dari hasil bumi serta pajak kita semua di jalan raya, di depan kampus, ataupun di mana saja, dan dia tergolek di sana jauh dari ibu yang melahirkannya, jauh dari ayahnya yang juga mungkin sudah tiada. Bayi itu
mungkin tembus keningnya. Darah, kasih sayang, darah, lalu melepasnya dari dunia. Darah, kebencian. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang harga sebuah nyawa di negara kita. Begitu benarkah gampangnya? Apakah mesti pembunuhan itu penyelesaian? Begitu benarkah murahnya? Mungkin sebuah nama lebih penting. Sipil, tegak, dan ngeri. Mungkin pengabdian kepada negara-negara asing lebih penting. Mungkin. Maafkan para siswa sastra. Saya telah menggunakan bahasa terlalu biasa untuk puisi. Kalaulah ini bisa disebut puisi, maafkan saya menggunakan bahasa terlalu biasa. Karena pembunuhan-pembunuhan di negeri ini pun nampaknya juga sudah mulai terlalu biasa. Kita tak biasa membiarkannya lebih lama. Kemudian kita dipenuhi pertanyaan. Benarkah nyawa begitu murah harganya untuk suatu penyelesaian? Benarkah harga diri manusia kita? Benarkah kemanusiaan kita begitu murah untuk umpan sebuah pidato, sebuah ambisi, sebuah ideologi, sebuah coretan sejarah? Benarkah? Apa artinya kemerdekaan bila nyawa tak dihiraukan? Apa artinya kemerdekaan bila hati kita masih tersiksa? Apa artinya kemerdekaan bila harga diri bangsa berada di bawah telapak kaki bangsa-bangsa komunis?